Bagaimana wanita muda dan cantik ini bisa bekerja sebagai pembantu? Mereka semua datang untuk Henry. Henry mengusap wajahnya yang berminyak. Iya siap Bu Amelia. Aku akan mempertimbangkan masalah ini. Aku akan menjelaskan kepada orang-orang di bawah ini untuk mengurusnya. Aku akan memecat yang ini dan menemukan wanita yang jujur dan lebih tua. Para pelayan semuanya dijaga oleh nenek, dan hanya Ibu Wulan yang bisa masuk dan membersihkan kamar kami. Ini salahku, aku tidak menyalahkanmu. Suasana hati Amelia menjadi tenang karena dibujuk olehnya. Itu wajar bagi neneknya untuk keluar dari orang kaya dan berkuasa dengan hal pribadi karena dia tahu berapa banyak gadis muda yang cantik ingin naik ke tempat tidur tuannya. Terlebih lagi, pria menawan seperti Henry, kertas di tempat sampah, spray yang berantakan, dan bahkan kamar mandi yang bermasalah tadi malam, bagaimana wanita-wanita itu bisa masuk dan membersihkan? Amelia tidak menyukainya. Jika kamu berjanji tidak mengulanginya, maka aku akan memaafkanmu. Tangan Henry mendarat di perutnya yang rata, lalu menyelinap dari sudut bajunya, dan berkata dengan suara rendah, "Nyonya Amelia, jangan khawatir, aku tidak akan tergoda oleh wanita lain selain kamu." Ujung jarinya yang agak kasar mendarat di otot-otot halusnya yang seperti kulit. Amelia menyusut ke dalam pelukannya, dan arloji baja berharga di pergelangan tangan kanannya jatuh di luar pakaiannya. Wajah Amelia memerah, dan dia dengan cepat mendorong tangan besarnya. "Apa yang kamu lakukan? Ini siang hari dan kamu masih di perusahaan. Jangan main-main." Henry menolak untuk melepaskannya, tapi malah memegangnya dengan erat. "Ini perusahaanku, kamu adalah milikku. Siapa yang peduli jika aku main-main? Kamu dapat melihat bahwa ada banyak wanita di luar sana. Jadi kamu harus memelukku erat-erat." Tiba-tiba ada gerakan di belakangnya, dan seseorang membuka pintu kamar mandi dan masuk. Seseorang menerobos masuk, dan Amelia masih tampak acak-acakan. Dia berteriak ketakutan, dan dia bersembunyi di pelukan Henry. Dengan cepat dia menoleh dan melihat ke arah pintu. Di dekat pintu ada wanita yang baru saja diusir oleh Amelia. Wanita ini mendengar bahwa Henry telah kembali, dan dengan cepat bergegas tanpa henti. Dia tidak menyangka melihat pemandangan ini di dekat pintu. Seorang pria dengan kemeja dan celana panjang, kain mahal tanpa kerutan sedikit pun, memeluk gadis ramping itu dalam pelukannya. Baju hitam yang tergantung pada gadis itu akan segera jatuh. Ketika wanita itu menegang, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke mata sipit Henry yang sedingin es. Dia segera bertanya dengan tidak nyaman, "Kepala Presiden?" Henry mengulurkan tangannya untuk mengambil sesuatu dan membantingnya langsung ke pintu. Dengan letupan, puluhan ribu batu tinta di wastafel dihancurkan berkeping-keping olehnya. Diiringi suara dinginnya, keluar. Pecahan batu tinta memercik ke wajah wanita itu, dengan permusuhan yang sangat besar dan tajam. Wanita itu hanya merasakan sakit di wajahnya, dan pecahannya sudah menggores luka di wajahnya. Tidak dapat menahan amarah pria itu yang menggelegar, wanita itu sangat ketakutan sehingga dia berlari keluar dengan mukanya yang berdarah. Henry sangat marah, dan godaannya tidak pernah berkurang, tetapi relatif jarang melakukan pekerjaan seperti itu. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh rambut panjang gadis itu di pelukannya, dan berkata, "Jangan takut, jangan takut. Saya mengusirnya dan saya akan membiarkan dia keluar dari Yogyakarta." Wajah Amelia memerah dan terkubur dalam pelukannya. Dia menolak untuk mengangkat kepalanya, dan berkata, "Itu semua untuk disalahkan. Bagaimana aku akan melihat orang di masa depan? Aku akan mengabaikanmu." Henry tinggal di dalam untuk waktu yang lama, tapi Nyonya Hilda menolak untuk memperhatikannya. Henry harus keluar dulu dan berurusan dengan wanita itu. Asisten kehidupan dengan cepat menemukan bibi yang jujur dan tua, dan bibi itu masuk dan melihat ke seluruh kamar kecil lalu membersihkannya. Amelia masih di ruang tunggu. Dia mengganti bajunya.
Di dalamnya ada tali renda putih, kardigan kerah ungu dengan wangi kecil di luar, celana jeans berpinggang tinggi di bawahnya, tanpa memakai kerudung, sepatunya merah dan giginya putih. Kepolosan gadis itu membuatnya seperti teratai air yang cantik. Henry membawakan sarapan yang lezat dan berbagai makanan penutup yang dia suka perbaiki, tetapi Amelia masih mengabaikannya. Pada saat ini, sederet bel telepon seluler berbunyi, dan panggilan datang dari Devan Wibowo. Devan pasti meminta rencana operasi Nyonya Dina Ariesta bagaimanapun. Operasi Nyonya Dina hanya 2 hari kemudian, dan waktunya sangat ketat. Amelia dengan cepat memberikan kunci. "Hei, Devan." "Amelia," Devan Wibowo berkata dengan suara ramah. "Apakah kamu punya waktu untuk datang ke hotel sekarang? Saya memesan kamar bisnis di hotel. Bisma sudah datang, jadi aku meninggalkanmu untuk rencana operasi wanita tua itu." Amelia belum berbicara. Saat ini ada langkah kaki yang mantap di belakangnya, dan Henry datang. Henry jelas telah mendengar isi panggilan itu. Tidak ada pasang surut emosi di wajahnya. Dia hanya menatapnya dengan tenang. "Lembaga penelitian Anda akan pergi ke hotel untuk membahas rencana operasi?" Saat ditanya seperti ini, Amelia tercengang. Saat ini, Devan Wibowo berkata di telepon, "Amelia, kamu mendengarkanku?" Amelia menjawab, "Devan, aku mendengarkanmu. Haruskah kita pergi ke hotel untuk membahas rencana operasi?" Amelia bertanya. "Ya, kami biasanya akan melakukan program operasi besar di Sumatera Business Hotel." "Amelia, cepat kemari. Kami akan menunggu Anda di Hotel Purnama." Devan Wibowo melaporkan alamatnya dan menutup telepon. Amelia menjatuhkan ponselnya dan melihat ke arah Henry di pintu. "Apakah kamu tidak ingin aku pergi?" Mata Henry gelap, membuatnya sulit untuk melihat apa yang dia pikirkan. Melihat mata cerah gadis itu menoleh, dia menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya tahu operasi ini sangat penting bagi kamu, dan kamu adalah seorang dokter. Banyak orang membutuhkanmu, jadi kamu harus pergi." Faktanya, sangat umum untuk pergi ke Sumatera Business Hotel untuk mendiskusikan rencana operasi. Devan Wibowo dan Bisma sudah ada di sana menunggunya. Amelia adalah seorang dokter, dia bukan milik Henry sepenuhnya. Nyonya Dina membutuhkannya. Amelia berjalan mendekat dan mencium pipi tampan Henry dan berkata, "Kalau begitu aku benar-benar akan pergi." Henry tidak ingin membuat dirinya ragu-ragu, dan selalu membiarkan dia membujuknya sehingga dia akan sangat lelah, dan cepat atau lambat akan bosan. Jadi dia mengulurkan tangan dan memeluknya, mencium rambut panjangnya, dan berkata dalam suara yang lembut, "Nyonya Hilda, menurutmu aku ini orang seperti apa? Saya tahu bahwa obat selalu menjadi minatmu. Meskipun saya merasa tidak nyaman memikirkan kamu tinggal di kamar hotel dengan pria lain, saya tidak akan menahanmu. Tidak akan pernah ada hari ketika saya akan membiarkan Anda memilih antara saya dan obat." Hati Amelia meluluh, dia menekankan wajah kecilnya ke posisi jantungnya dan mendengarkan detak jantungnya yang kuat. Ini mungkin kisah cinta paling menyentuh yang pernah didengarnya darinya. Cintai apa yang dia sukai. Tetapi Nyonya Hilda, kamu harus memiliki kesadaran sebagai seorang wanita yang sudah menikah dan menjaga jarak dari pria manapun selain saya. Kamu mengulurkan tangan dan menarik Bisma untuk sementara waktu. "Aku belum mempedulikanmu, aku mencoba mempercayaimu. Tidakkah menurutmu aku sedang membodohimu?" Kata-kata Henry terhenti karena Amelia tiba-tiba mengulurkan tangan dan memberikan ciuman manis di pipinya. Henry membeku beberapa saat, dengan cepat memeluknya erat, dan memberinya pukulan yang dalam. Dia masih tidak memberitahunya bahwa Bisma datang untuknya dan menyukainya. Dia berpikir akan lebih baik jika dia tidak tahu. Dia tidak ingin dia tahu. Amelia yang mendorongnya pergi, dan gadis itu berkata dengan senyum lembut dan manis, "Tuan Mahendra, aku benar-benar ingin pergi.
Amelia mengambil tasnya dan segera meninggalkan ruang tunggu. Henry menyentuh pipinya, sepasang mata sipit yang dalam meluap dengan senyuman lembut. Apa yang dia lakukan sekarang? Amelia pergi, dan Henry kembali ke kantor presiden. Dia duduk di kursi kantor dan mulai memeriksa dokumen. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.